Siapa yang tahu daerah penghasil garam di mana? Ya, benar. Daerah itu adalah di Pulau Madura. Nah, di pulau penghasil garam ini ada dongeng menarik juga loh. Judulnya Joko Tole. Kita dengarkan baik-baik yuk. Joko Tole. Alkisah, pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang pandai besi yang sangat terkenal bernama Empu Keleng. Empu Keleng mempunyai seorang anak angkat bernama Joko Tole. Ayah kandung Joko Tole ini sebenarnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di hutan. Sementara ibunya juga bertapa di tempat lain. Suatu hari, Raja Majapahit bernama Sri Baginda Brawijaya memerintahkan Empu Keleng untuk membuat pintu gerbang besi yang besar dan megah. Empu Keleng pun segera berangkat ke Majapahit. Sudah setahun Empu Keleng mengerjakan pintu gerbang Majapahit. Tetapi ternyata belum selesai juga. Para pandai besi yang membantunya satu-satu meninggalkan Empu Keleng sehingga membuatnya bekerja sendirian dan akibatnya ia jatuh sakit. Berita sakitnya sang ayah angkat sampai juga di telinga Joko Tole. Ia pun segera meninggalkan pekerjaannya di rumah lalu berangkat menyusul Empu Keleng dengan maksud untuk membantunya. Setelah berjalan melewati beberapa desa, Joko Tole memasuki sebuah hutan yang sangat lebat. Di situ ia bertemu seseorang yang dengan ramah menyapanya. "Joko Tole, anakku. Aku ayah kandungmu yang sedang bersemedi di hutan ini." Joko Tole pun langsung bersujud di hadapan ayah kandungnya tersebut. Ayah Joko Tole menerangkan jika membangun pintu gerbang besi Majapahit memang tidak mudah dan lama. Ia memberi bunga hutan yang harus dimakan. Kelak jika dibutuhkan, setelah tubuh Joko Tole dibakar, akan keluar patri dari dalam pusarnya. Bunga hutan itu diterima Joko Tole dan dimakannya. Setelah itu, Joko Tole meneruskan perjalanannya. Kali ini ia ditemani adiknya yang bernama Agus Wedi. Namun, di kerajaan Gresik, Agus Wedi berpisah dengan kakaknya dan kelak menikahi putri dari kerajaan itu. Sementara itu, Sri Baginda Brawijaya murka sebab pintu gerbang pesanannya tidak juga rampung. "Besok pagi, pintu ini harus sudah selesai. Kalau tidak, kalian semua harus menanggung akibatnya," ujar sang raja kepada seluruh pandai besi yang bekerja. Mereka semua pun merasa ketakutan. "Izinkan saya yang menyelesaikannya, Baginda." Tiba-tiba Joko Tole berkata dan membuat kaget Baginda. "Dengan cara apa kamu menyelesaikannya?" tanya Baginda tidak percaya. "Dengan membakar tubuh saya, Baginda." Semua orang yang ada di sana kaget dan tidak percaya. Terlebih lagi Empu Keleng. Tapi Joko Tole berusaha meyakinkan mereka. Akhirnya mereka semua percaya. Menjelang tengah hari, tubuh Joko Tole dibakar. Ajaib, dari dalam pusarnya keluarlah cairan putih yang bisa merekatkan dengan kuat bagian dari pintu gerbang tersebut. Setelah selesai, tubuh Joko Tole pun
langsung direndam ke dalam sebuah kolam. Akhirnya pengerjaan itu selesai juga. Sri Baginda Brawijaya puas adanya. Ia memberi hadiah kepada seluruh pandai besi yang mengerjakannya, termasuk kepada Empu Keleng dan Joko Tole. Hadiah yang menjadi bagian Joko Tole, ia persembahkan untuk ibundanya tercinta. Hadiah itu dititipkan kepada Empu Keleng yang kembali ke Madura. Sementara ia sendiri menetap di kerajaan Majapahit yang kemudian diangkat menjadi panglima. Pesan moral, pengorbanan tulus yang diberikan kepada orang lain akan membuahkan hasil yang menyenangkan dan berarti.